hadir. Agung, Bunga Sri Andini, Dina Puspita, Pairus, Leni Agustina, M. Ibnu Fatih, Masyira Nurul, Meisha Hania, Muhammad Rifki, Muhammad Aris, Muhammad Dala, Muhammad Nahrawi Mubarok, Muhammad Rafi, Nadia Salma, Naila Rahma, Rohima, Raihan, Saputra, Sanida, Sri Dewi Mulyani, Fanya, Yahya, Zahra Nabila, Wiwa, Indah. Sebelumnya bisa perkenalan dulu ya. Udah kenal? Belum. Saya Irmayati dari PAI semester 5. Udah ada ya. Nah, untuk penjelasan langsung saja ke pembahasan ke materi. Melanjutkan materi sebelumnya, di sini saya mengambil pembelajaran tentang Al-Quran Hadis bab 4. Bab 4. Nah, tentang apa? Tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Di sini ada yang tahu apa itu pokok-pokok isi Al-Quran? Ada yang tahu? Pokok-pokok isi Al-Quran. Tahu nggak? Pokok-pokok isi Al-Quran itu ialah kandungan dari isi Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran itu mengisi tentang apa sih? Nah, di sini dibahas, ya. Yang pertama ada apa? Yaitu tentang nomor 1 A. Ada yang tahu akidah itu apa? Hah? Keimanan. Terus selain keimanan, akidah keyakinan. Terus bisa berkaitan dengan keyakinan. Akidah itu secara terminologi atau secara bahasa itu adalah akidah, itu adalah keyakinan. Nah, berhubungan langsung dengan keimanan. Nah, keimanan itu apa? Kepercayaan. Yakin. Nah, akidah berarti akidah di sini harus apa? Apa sih yakin? Percaya. Nah, kalau di akidah secara terminologi atau secara istilah apa? Yaitu meyakini dengan diucapkan dengan dilakukan dengan itu akidah secara istilahnya. Nah, itu akidah. Nah, biasanya akidah itu lebih ke pokok tentang tauhid tentang antara kita dengan Allah, meyakini bahwa berarti di dalam Al-Quran itu tersendiri ada tentang akidah. Percaya di dalam Al-Quran itu ada tentang akidah. Ada yang bisa kasih contoh ayat Al-Qurannya? Sering kita baca ayat Al-Quran tentang akidah, tentang keimanan, tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Berarti katakan bahwa Allah itu Maha Esa. Berarti jelas di dalam kandungan ayat Al-Quran itu ada tentang ketauhidan keesaan Allah. Gitu. Terus ada lagi ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid. Berarti itu menunjukkan hanya kepada Allah kita harus menyembah.
isi dari pokok Al-Quran adalah yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Kenapa di sini itu tercantumnya ibadah dilangsungkan dengan muamalah? Ada yang tahu? Pengertian, yaudah, ibadah dulu pengertian, ada yang tahu? Ibadah menyerahkan kita jadi kepada ibadah kepada Allah. Menyerahkan diri berarti tidak ada yang patut disembah melainkan Allah beribadah. Kenapa disatukan dengan muamalah? Sering kita bahas tuh, yaitu tentang kenapa hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah berarti dibahasakan ibadah kita kepada Allah. Kalau muamalah itu hablum minannas, hubungan kita dengan manusianya lagi. Terus ayat Al-Quran tentang ibadah. Nah, berarti langsung apa contohnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Berarti jelas di dalam ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang ibadah. Terus tentang bagaimana beribadah itu dengan baik, tentang bagaimana fausilu wujuhakum wa aydiyakum itu dijelaskan. Nah, terus tentang memerintahkan beribadah. Contoh apa? Aqimus sholat wa itauz zakat. Berarti jelas di dalam Al-Quran ada tentang ibadah. Tentang muamalah ada di sana, tentang muamalah, cara muamalah yang baik. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil adli. Berarti ketika kalian melakukan beli jual beli itu bagaimana sih biar kita terhindar dari riba, terhindar dari bagaimana cara jual beli yang baik. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti jelas isi pokok Al-Quran itu ada ibadah dan muamalah. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah tentang apa sih itu akhlak? Sifat perilaku, terus sifat perilaku, terus perangai, budi pekerti, tabiat, itu akhlak. Akhlak mau kita lakukan apapun yang kita tiap hari lakukan itu tidak akan jauh dari akhlak. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini pun dijelaskan bagaimana akhlak yang baik. Siapa di dunia ini yang patut kita contoh akhlaknya? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qurannya apa? Ada yang hafal? Laqad kana lakum uswatun hasanah liman kana yaumil akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi tidak ada yang patut kita contoh akhlaknya selain Kanjeng Muhammad. Berarti, nah dijelaskan juga wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad itu diciptakan dengan akhlak yang sangat agung. Nah, berarti di sana juga di ayat Al-Quran banyak tuh menjelaskan tentang akhlak. Nah, berarti isi pokok dari Al-Quran adalah akhlak. Berarti akhlak-akhlak yang harus kita lakukan juga harus sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Berarti dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Dan karena kayak ada sebuah hadis kana khuluqul Quran. Kalau ibarat mah Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, ditanya tuh tentang Rasulullah, dijawabnya apa? Ada Rasulullah itu ibarat Al-Quran yang berjalan.
Jadi apa? Setiap perangai tingkah laku Rasulullah itu apa? Yaitu tidak jauh dari Al-Quran. Nah, jadi makanya kenapa di dalam Al-Quran juga ada tentang Al-Quran. Yang keempat apa? Hukum. Apa sih itu hukum? Hukum. Apa sih tujuannya hukum itu diadakan? Biar adil, aman, tenang. Kalau nggak ada hukum di dunia ini, keenakan, ya nggak? Ngelakuin dosa, keenakan. Melakukan pelanggaran, keenakan. Makanya diadakan hukum sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Apa itu hukum Homer? Hukum Homer apa? Ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ithm. Makanya di dalam Al-Quran juga Homer itu haram. Daging babi haram. Apa yang dibolehkan? Yang harus kita makan apa? Yaitu makanan halal dan yang baik. Itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya. Jadi jelas di dalam pokok isi Al-Quran ada hukum. Terus yang kelima apa? Atau kisah umat. Pernah membaca kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran? Kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah Nabi Ayub, kisah-kisah Nabi Musa ada di dalam Al-Quran? Itu real the fakta, kisah masa lalu, bukan hanya dongeng yang sering kita baca dongeng, tapi itu bisa nyata. Untuk dijadikan apa sih? Dijadikan pelajaran. Itu gunanya sejarah itu untuk kita dijadikan. Nah, bagaimana orang yang pelit di dalam Al-Quran dikisahkan? Bagaimana Korun, bagaimana Korun itu pelit, kemudian ditenggelamkan hartanya. Apa diceritakan dalam Al-Quran? Bagaimana kesabaran Nabi Ayub yang begitu banyak ujiannya, tapi oleh Allah kemudian diberikan lagi nikmat yang sangat luar biasa. Akhirnya itu dikisahkan bagaimana orang yang kaya dermawan tapi memiliki pangkat, memiliki banyak harta, tapi tidak usaha untuk beribadah. Siapa? Nabi. Itu diceritakan untuk apa? Untuk kita dijadikan ibrah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Nabi Musa? Ada yang tahu kisah Nabi Musa? Nabi Musa memiliki senjata apa? Yang bisa berubah menjadi? Yang terus kemudian bisa? Itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Nah, itu semua bisa dijadikan kita pelajaran. Kalau kita udah memperdalam arti-arti dari Al-Quran, itu banyak sekali pelajarannya, ya. Terus yang keenam, yang terakhir apa? Semua ilmu yang kita ketahui itu berawal dari kalian dari kecil kalian disuruh belajar apa? Enggak. Untuk mengetahui ilmu pengetahuan kita belajar apa? Apakah itu dijelaskan dalam Al-Quran? Ada dalil Al-Qurannya apa? Dan Iqra di sana mengajarkan kita membaca loh. Membaca. Pokok dari semua ilmu
wahyu yang pertama itu apa? Iqra. Gitu ya. Jadi dari sekian pokok-pokok isi Al-Qur'an itu tidak jauh dari 6 ini. Ada tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Begitu? Ada yang ditanyakan? Apa? Ada yang ditanyakan nggak? Paham tidak? Ada yang ditanyakan? Yang pegang biasa. Paham nggak? Nah, jadi begitu tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Nanti untuk diperdalam lagi pelajaran tentang pokok-pokok isi Al-Quran, nanti bisa ditanyakan kembali kepada gurunya ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Untuk pembahasan bab selanjutnya mungkin tentang manusia sebagai hamba dan khalifah. Udah ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.